Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya malam hari ini kita bisa melaksanakan salat Isya, salat tarawih, dan insyaallah salat witir nanti. Dan sekarang kita melakukan kajian Islam. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini, malam ke-17 Ramadan tahun 1442 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan kultum yang berjudul keberadaan malam Lailatul Qadar. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan malam Lailatul Qadar itu secara eksplisit, secara jelas, secara nyata disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5 yang insya Allah kita semua hafal, Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi satu surat khusus digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginformasikan terkait dengan Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Malam yang mulia. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ini bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian Allah menjelaskan tentang Lailatul Qadar itu apa. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi di dalam ayat ini bahkan Allah di samping menyebut keberadaannya juga sekaligus mengenai fadilahnya atau mengenai keutamaannya. Di dalam surat lain, surat Ad-Duhan ayat 1 sampai dengan ayat 6, Allah juga menginformasikan mengenai keberadaan malam Lailatul Qadar ini. Dan demi kitab yang menjelaskan sesungguhnya kami Allah menurunkan Alkitab Al-Mubin tadi itu pada malam yang penuh dengan barakah. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan barakah. Ya karena di dalam malam itu Allah menurunkan malaikat, Allah menurunkan assalam, kesejahteraan, kedamaian. Dan sekali lagi tadi Allah menjelaskan
malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Itu merupakan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan usia rata-rata manusia. Jadi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu berarti ya sebenarnya sama dengan seluruh kehidupan kita itu sendiri. Masya Allah. Jadi berkah betul. Berkah itu kan tambahnya kebaikan. Jadi ketika Allah menurunkan Lailatul Qadar itu sesungguhnya Allah memberikan semacam bonus, semacam kiat bagi kita untuk melipat gandakan nilai kehidupan kita yang sesungguhnya sangat terbatas itu. Bayangkan itu, hidup kita itu rata-rata ya sekitar 60-an ya sampai 80-an lah. Itu Lailatul Qadar lebih baik dari itu. Tidak hanya dengan sama, tapi lebih baik dari itu. Berarti sekali lagi ini Allah memberikan keberkahan yang luar biasa di sini. Dan Allah sebenarnya juga banyak ya memberikan nilai-nilai keberkahan agar supaya hidup kita yang pendek itu nilainya bisa berlipat-lipat itu. Ya seperti sholat jamaah seperti ini kan Allah melipat gandakan sampai dengan 27 kali. Masya Allah. Kalau kita sholat di Masjidil Haram nilainya sampai dengan 100.000 kali. Loh ini kan luar biasa itu. Itu keberkahan-keberkahan, nilai-nilai kebaikan yang Allah berikan pada kita. Nah, sekali lagi malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh berkah seperti itu. Nah lalu fadilahnya ya, di samping tadi yang sudah kita sebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menegaskan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan didasarkan pada iman dan ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang yang mendirikan malam Lailatul Qadar itu yang telah lalu. Dalam hadis yang lain dan diriwayatkan oleh Ahmad, malahan ada tambahan wa ma ta'akhkhara. Jadi dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi fadilah yang Allah berikan pada malam Lailatul Qadar. Nah lalu pertanyaannya, kapan itu Lailatul Qadar itu ada? Bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi imam kita membaca salah satu ayat Al-Qur'an bahwa yang namanya Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan. Sementara di dalam surat Al-Qadar tadi itu bahwa yang namanya Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Berarti sudah jelas pasti yang namanya Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan. Nah cuma persoalannya bulan Ramadan tanggal berapa atau kapan, hari keberapa dari bulan Ramadan itu. Kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis itu sahih ya. Nabi kita meminta kita untuk mencari Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Ya, jadi sekali lagi kita diminta untuk betul-betul mencari Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di
10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi memang tidak ada kejelasan kapannya, tepatnya, pastinya. Nah, oleh para ulama justru dimaknai bahwa ketidakjelasan kapan malam Lailatul Qadar itu justru menuntut kita untuk betul-betul mencari dengan serius di dalam keseluruhan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Bahkan kalau perlu ya 10 hari terakhir itu kita serius mencarinya, tidak pandang bulu ganjil atau tidak ya. Bahkan malahan kalau perlu ya di dalam seluruh bulan Ramadan itu kita serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi setidak-tidaknya di malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kita sungguh-sungguh. Dan Masya Allah ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan malam Ramadan itu, dan tidak seperti biasanya. Di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di dalam hadis itu disebutkan dengan istilah mengencangkan kainnya. Artinya ya bangunlah ya. Jadi tidak tiduran terus. Ya. Lalu kemudian wa ahya lailahu, dan juga menghidupkan malamnya. Dengan apa ya? Dengan ibadah tentu saja. Ya. Lalu bahkan malahan itu tidak hanya berlaku untuk diri Nabi ya. Jadi Nabi itu kalau sudah malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu juga membangunkan keluarganya. Wa aiqadha ahlahu. Jadi keluarganya dibangunkan, istrinya, anaknya ya, untuk ikut bersama-sama menghidupkan malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, terutama di malam-malam ganjilnya. Lalu di samping beribadah pada umumnya ya, kita bisa melakukan sholat, bisa melakukan baca Quran, ya, bersedekah, ya silakan, ibadah apa saja bisa dilakukan, berzikir, berdoa. Ya. Nah, Nabi secara khusus mengajarkan kepada Aisyah ketika istri beliau Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kalau seandainya saya menjumpai malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, apa yang harus saya perbuat? Kata Nabi, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yang juga biasa dibaca ketika doa-doa di sela-sela tarawih dan witir itu lebih khusus lagi, itu harus diperbanyak pada malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, di samping itu ada satu ibadah khusus lagi yang secara khusus juga dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir ketika kita tadi itu ya mencari supaya mendapatkan Lailatul Qadar itu, yaitu dengan cara beriktikaf di masjid. Iktikaf di masjid itu ya niat berdiam diri di masjid dalam jangka waktu tertentu karena Allah, dan di dalam masjid itu kemudian diisi dengan ibadah. Nah, itu beriktikaf di masjid. Nah, dengan berbagai macam ibadah itu yang kita lakukan di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita menjumpai malam Lailatul Qadar itu Masya Allah, kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, karena malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Namun demikian, yang perlu kita ingat juga bahwa
keberadaan malam Lailatul Qadar itu memang secara spesifik oleh Allah dikaitkan dengan Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran yang penuh berkah tadi itu. Oleh karena itu, ya, jangan sampai dilupakan bahwa semangat Lailatul Qadar itu sesungguhnya ya semangat nuzul Quran. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan juga kita ini termasuk orang-orang yang betul-betul beriman kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan kita ini juga oleh Allah dijadikan sebagai orang-orang yang mau mengamalkan isi dari ajaran Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi Al-Quran ini kitab yang mulia, dan semua yang terkait dengan Al-Quran itu mulia. Al-Quran itu kitab yang mulia, oleh Allah diturunkan pada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adanya juga di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Diturunkan oleh malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril, dan diturunkan kepada nabi yang paling mulia juga, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga akan menjadi umat yang mulia kalau kita mau beriman kepada Al-Quran dan mau mengamalkan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dengan begitu sekali lagi kita ini betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar tadi itu. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.